Halo, assalamualaikum, masih di Kata Shopee Channel. Di video kali ini saya ingin mencoba untuk melakukan manajemen mikrotik dengan sumber internet, yaitu data dari handphone. Ini sangat cocok untuk kalian yang mungkin ingin belajar tentang mikrotik tapi di rumah kalian belum tersedia jaringan kabel yang berbentuk UTP seperti ini. Nah, di sini bahan yang diperlukan yaitu satu, tentunya mikrotik yang kita pakai, kemudian handphone sebagai sumber internet, berikutnya ada kabel UTP, dan satu lagi kabel USB ke Type C atau bisa juga ke micro USB, tergantung HP kalian. Nah, di sini untuk manage kita pakai laptop untuk Winbox. Nah, yang pertama kita akan coba dulu buka mikrotiknya. Di sini saya pakai yang hex series. Syaratnya untuk mikrotiknya pastikan kalian punya mikrotik yang ada sambungan USB yang seperti ini, port USB gitu ya. Jadi nanti port USB dari mikrotik akan kita pasang ke seperti ini, ke handphone seperti ini ya. Nah, kemudian untuk manajemennya nanti kita akan pakai kabel UTP di LAN. Misalkan saya pakai port 2 seperti ini, lalu satu lagi ini ya. Sekali lagi, jadi pengaturannya port internet ini tidak dipakai karena kita akan pakai sumber internetnya dari handphone. Jadi kita pasangkan handphone yang kita punya ke port USB di mikrotik seperti ini. Kemudian untuk manajemen atau untuk pengaturan mikrotiknya kita akan pakai Winbox melalui laptop. Jadi kita pasangnya di port LAN gini ya. Kita pasang dulu mikrotiknya. Nah, ini udah nyala. Berikutnya kita akan coba akses dulu mikrotiknya via Winbox. Oke, kita mulai cek di Winbox. Nah, ini udah terdeteksi IP 192.168.88.1. ini masih belum di remove config ya. Kita konekkan dulu. Nah, kita remove configuration. Reconnect. Nah, di sini kita akan masuk ke menu quick set. Nah, di quick set ini kita akan konfigurasi ini sebagai router. Kemudian internetnya kita buat otomatis. Jadi nanti dari data internet yang atau kuota data yang kita punya dari handphone kita itu akan didistribusikan secara otomatis ke router board yang kita punya. Nah, kemudian kita aktifkan NAT-nya, passwordnya kita kosongkan aja. Kita coba OK. IP address di sini harus diisi. Ini untuk mengganti IP address yang kita punya yang tadi 192.168.88.1 ya. Jadi ini untuk menamai IP address di LAN yang kita punya. Misalkan saya coba 192.168
100.10.1 dengan netmask. Kita coba oke. Nah, untuk tahu bahwa ini sudah terhubung atau tidak, kita sebelumnya harus mengaktifkan dulu pengaturan di handphone kita. Di pengaturan pada handphone sederhana saja. Pertama kita masuk langsung ke menu pengaturan. Nah, di sini kita pilih bagian yang jaringan internet, dari internet. Kemudian jangan lupa kita matikan dulu wifi-nya. Kita harus aktifkan data seluler seperti ini. Kemudian kita pilih hotspot dan tethering. Nah, tethering itu bisa dua cara. Yang pertama dengan hotspot tanpa kabel, yang kedua tethering USB. Nah, kita aktifkan yang tethering USB. Hasilnya gimana? Nanti kita lihat lagi di Winbox. Kita coba lihat apakah tethering via USB ini sudah bisa diakses. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian pilih DHCP client. Nah, di sini ini sudah terdeteksi bahwa ada satu interface, yaitu interface LTE yang ternyata statusnya udah bound dengan mendapatkan IP address 192.168.25.215 dengan netmask 24/24. Berarti kita artinya sudah punya jaringan internet ya. Kemudian kita akan coba mengaktifkan dulu NAT-nya. Chain SRC NAT out interface, kita pindahkan ke LTE 1. Actionnya kita pakai masquerade. Kalau udah, kita akan coba ke new terminal. Kita coba ping. Nah, kita coba ping ke google.com, ternyata dia merespon. Artinya router bound yang kita punya itu sudah terkoneksi ke internet dengan sumber internet berupa handphone atau kuota data dari handphone. Oke, setelah kita bisa ping ke Google, artinya supply internet kita sudah ada masuk ke router board. Kita akan coba mengkoneksikan dengan klien atau dengan laptop yang kita punya. Di sini saya akan pakai IP yang otomatis ya. Kalau kita lihat di bagian interface ada dua interface yang running. Yang pertama LTE 1 ini sebagai sumber internet, dan kedua Ether 1 ini akan kita gunakan untuk ke klien, ke laptop ataupun switch gitu ya. Nah, untuk kedua-duanya kita perlu menamai atau memberikan IP address. Kalau kita lihat di quickset ada dua IP. Yang pertama IP address ini adalah IP address untuk LTE 1, dan yang lokal internet ini digunakan untuk Ether 2. Kalaupun kalian di saat membuka IP address ini tidak ada IP yang Ether 2 ini, kita bisa tambahkan dengan klik tanda plus yang ini, kemudian kita masukkan 192.168.10.1 dan interface-nya ke Ether 2. Apply, jadi seperti ini gitu ya. Nah, tapi kita tidak akan pakai karena saya sudah punya IP address untuk Ether 2. Kita hapus.
Berikutnya kita akan membuat IP DHCP server. Jadi maksudnya di sini saya akan jadikan Ether 2 ini sebagai DHCP server sehingga bisa menyalurkan IP address ke klien-klien yang lainnya secara otomatis. Nah, di DHCP server kita klik DHCP setup, kemudian kita pilih interface-nya ke Ether 2 di next. Nah, DHCP address space-nya ini sesuai dengan DHCP lokal kita, DHCP Ether 2 di next, address-nya next, DNS-nya kita buat sesuai dengan DHCP sesuai dengan Ether 2, kita berikan alternate 888 next. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa cek ke laptop kita, change adapter option, kemudian kita akan berikan IP address otomatis, pilih obtain an IP address automatically, DNS nya pun sama, klik OK. Nah, kita sudah terhubung ke network 3 yaitu ke Mikrotik. Kita coba cek statusnya detail. Nah, DHCP nya sudah enable, artinya DHCP server Mikrotik kita sudah bisa berfungsi dan laptop atau klien kita itu sudah punya IP address otomatis yaitu 10.253 dan ini sesuai dengan gateway di Ether 2 di Mikrotik kita yaitu 192.168.10.1. Jadi ini berarti otomatis sudah bisa digunakan gitu ya. Tadi juga kita sudah NAT-nya sudah kita aktifkan dengan out interface LTI 1. Kita langsung buktikan bahwa laptop atau klien ini sudah terhubung ke internet, sudah terhubung ke Mikrotik. Kita coba ping ke Google aja langsung. Nah, dia sudah merespon. Jadi artinya kita sudah berhasil membuat atau melakukan manajemen Mikrotik dengan sumber internet dari LTI 1 atau dari kuota data di HP kita melalui USB. Kemudian kita sudah bisa menyalurkan IP address secara otomatis ke laptop kita melalui Ether 2 dan kita juga sudah bisa mengakses internet. Maksudnya laptop kita sebagai klien itu sudah bisa mengakses internet. Kita buktikan juga via browser. Kita cek YouTube. Nah, ini WiFi saya tidak aktif ya, turn off. Kita pakainya yang network yang koneksi ke Mikrotik tadi. Ini sudah bisa digunakan, ke Google juga bisa. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.